Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali membahas tentang soal-soal hukum kebidanan dan kali ini saya akan membahas sesuai dengan beberapa request permintaan teman-teman hukum retaker. Tetapi kali ini kita akan buat dengan format yang berbeda ya, kita latihan soal terlebih dahulu.
Kali ini kita akan membahas 10 soal tentang soal nifas. Oke, kita mulai pembahasan soal nomor 1. Seorang perempuan umur 23 tahun, partus 1, abortus 0. Nifas hari ke-7, ya berarti sudah 1 minggu postpartum. Hasil anamnesis, kepala pusing, tidur kurang lebih 5 jam per hari, sering terbangun setiap bayi menangis, dan ya hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 100/60, tekanan darahnya agak drop ya, turun. Nadi 88 kali per menit, suhu 36,8, konjungtiva agak pucat, ya tinggi fundus uteri pertengahan pusat dengan simpisis, kontraksi uterus baik. Kandung kemih kosong, terdapat ekskresi cairan per vagina berwarna kuning kecoklatan dan lebih sedikit. Jenis lokea apakah yang paling sesuai dengan kasus tersebut? A. Alba, B. Rubra, C. serosa, D. purulenta, E. sanguinolenta. Nah, jadi ya di sini saya akan terangkan kembali pada video-video sebelumnya juga sudah pernah ada, yaitu bahwa pengeluaran lokea itu kita singkat ya, rusaceal ya. Ru itu rubra. Saya urutkan berdasarkan hari terjadinya. Kalau rubra itu biasanya yang pertama sekali keluar, yaitu pada hari pertama sampai 3 hari postpartum. Ya, jadi dia itu masih merah kehitaman. Jadi kadang-kadang juga dia itu masih darah segar ya. Karena itu adalah sisa yang pertama sekali keluar setelah postpartum, ya rubra. Kemudian sanguinolenta, yaitu terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-7 dan dia itu sudah mulai kecoklatan, tapi masih merah, ya merah kecoklatan. Kalau tadi merah kehitaman, sekarang merah kecoklatan kalau sanguinolenta. Nah, setelah 1 minggu, ya 7 sampai 14 hari, dia itu namanya adalah lokea serosa, rusaceal ya, serosa. Serosa itu berwarna kuning kecoklatan dan dia darahnya itu lebih sedikit sesuai dengan pada kasus ini ya, pada soal nomor 1 ini dia lebih banyak mengandung serum ya. Jadi kalau dia berwarna kuning kecoklatan dan terjadi pada hari ke-7 itu adalah lokea serosa. Kalau alba itu lokea yang terjadi setelah lebih dari 2 minggu ya, lewat dari 14 hari. Dan ini warnanya sudah putih ya. Kemudian kalau lokea purulenta itu adalah lokea yang infeksi yang berbau ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah C, lokea serosa. Oke, soal nomor 2, seorang perempuan umur 30 tahun, partus 3, abortus 0, berarti ini anak ketiga, melahirkan 5 jam yang lalu ditolong oleh bidan. Hasil anamnesis, riwayat persalinan normal, belum buang air kecil, masih takut bangun dari tempat tidurnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Lokea rubra, ya betul ya, karena masih 5 jam yang lalu ya. 1 sampai 3 hari pertama tadi nama lokeanya itu adalah lokea rubra ya. Payudara tegang, air susu yang keluar dari ibu merupakan cairan dengan viskositas yang kental, lengket dan berwarna kekuningan. Jenis ASI apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. transisi, B. matur, C. kolostrum, D. foremik, D. Hinmilk. Nah, jadi di sini saya akan terangkan satu persatu ya. Jadi kalau berdasarkan tahapan ya, ASI yang pertama sekali keluar itu adalah kolostrum. Jadi dia itu memang ditandai dengan ciri khas utamanya itu biasa dengan berwarna kekuningan dan kental ya. Karena ASI yang pertama sekali keluar ini juga mengandung tinggi sekali protein dan antibodi, zat kekebalan yang bagus untuk diberikan kepada bayi. Walaupun mungkin beberapa kalangan ya
masih mengatakan ini adalah ASI yang basi, dibuang begitu ya. Tapi kita sebagai bidan harus sudah paham dan memberikan edukasi bahwa kolostrum yang berwarna kuning ini sangat bagus sekali untuk daya tahan ataupun imun bayi. Jadi ini harus diberikan ASI yang hari pertama sampai hari ketiga. Warnanya kuning, semakin kuning itu bagus. Nah, kemudian setelah kolostrum akan terjadi yaitu transisi ya, ASI transisi itu keluar pada hari ketiga sampai hari ke-10 ya. Jadi di sini jumlahnya lebih bening daripada kolostrum tadi, dan jumlahnya biasanya di sini juga lebih banyak ya, tapi kandungan antibodinya dan proteinnya lebih sedikit dibandingkan kolostrum. Nah, kemudian lebih dari hari ke-10 itu adalah ASI matur ataupun yang sudah matang, dan inilah yang komposisi ASI yang akan udah sesuai dengan nanti sampai di ASI eksklusifnya ya, sampai 6 bulan. Nah, kemudian berdasarkan jadwal pemberiannya ya, waktu keluarnya itu, nah ASI itu juga dibagi dua. Nah, yang pertama sekali keluar itu disebut dengan ASI Foremilk ya. ASI Foremilk ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa lapar bayi karena memiliki kandungan lemak yang rendah dan tinggi laktosa, gula, protein, mineral, dan air. Jadi kandungannya biasanya yang pertama itu dia lebih encer ya. Kemudian yang terakhir keluar itu adalah Hinmilk ya. Itu keluar setelah Foremilk tadi. Jadi dia yang belakangan. Jadi pada saat hampir selesai menyusui, dan kandungannya itu lebih lemak bervitamin. Jadi dia juga itu lebih kental ya, lebih kental daripada ASI yang pertama sekali keluar. Kalau yang pertama sedikit lebih encer, kalau Hinmilk dia lebih kental. Nah, jadi di sini jawabannya adalah C, kolostrum, karena sudah diterangkan berwarna kekuningan dan kental. Jadi yang dimaksud adalah kolostrum. Jawabannya C. Oke, soal nomor 3, seorang perempuan usia 28 tahun, partus 1 abortus 0, berarti ini anak pertama, baru saja melahirkan secara normal 2 hari yang lalu di praktek mandiri bidan. Ibu mengatakan merasa lelah dan khawatir tidak dapat merawat bayinya dan sering menceritakan pengalamannya saat bersalin. Fase apakah yang paling sesuai dengan kasus tersebut? A. Taking hold, B. Taking on, C. Letting go, D. Taking in, E. Letting in. Nah, jadi dalam fase ibu nipas ya, ada mengalami 3 fase. Yang pertama adalah taking in. Ya, taking in ini adalah periode ketergantungan di mana biasanya ibu itu masih berulang-ulang menceritakan pengalamannya pada saat persalinan. Dan ini biasanya terjadi pada hari pertama sampai hari kedua. Ya, kemudian akan terjadi fase taking hold ya. Jadi siap taking in, taking hold ya, itu pada hari ketiga sampai 10 hari melahirkan. Nah, di sini biasanya ibu sudah mulai khawatir, mampu nggak ya saya merawat bayi saya gitu ya. Jadi sensitif gitu. Itu pada fase taking hold ya, 3 sampai 10 hari. Kemudian lebih dari 10 hari akan muncul yang disebut dengan fase letting go. Jadi di sini sudah mulai bisa menerima peran dan tanggung jawabnya sebagai ibu, sudah mulai bisa memahami kondisi bayinya. Ya, jadi biasanya kalau sudah melewati fase letting go, sudah lewat dari 10 hari, biasanya ibu sudah lebih percaya diri dalam menjalani perannya sebagai ibu. Nah, jadi karena di sini sudah diterangkan pada hari 2 hari postpartum dan menceritakan pengalamannya berulang-ulang, itu merupakan fase dari yang pertama yaitu taking in. Jawabannya D. Oke, soal nomor 4, seorang perempuan partus 1 abortus 0 umur 19 tahun yang masih sangat muda bersalin secara spontan di praktek mandiri bidan 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis masih merasa lemas sehingga belum bisa menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nah di 88 kali per menit, suhu 36,5, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, perdarahan sedikit, kandung kemih kosong. Fokus pemeriksaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Involusi, B. Laktasi, C. Perdarahan, D. Nutrisi, E. Eliminasi.
Nah, di sini ya pilihan jawaban kita yang paling tepat itu adalah C, ya perdarahan. Karena 3 jam pertama ya memang biasanya itu adalah di 2 jam pertama. Itu kan masih kita katakan postpartum ya kalau 2 jam itu. Setiap 1 jam pertama itu kan 15 menit sekali kita cek ya, kita cek apakah kita pantau masih dalam kondisi kala 4 itu kalau 2 jam postpartum ini. Ini kan 3 jam yang lalu, ini masih dalam masa pemulihan postpartum. Jadi yang untuk mencegah terjadinya perdarahan ya, perdarahan postpartum dalam 24 jam pertama itu kita harus benar-benar memantau tidak terjadi atonia uteri, yaitu uterusnya tidak berkontraksi dengan baik ataupun lembek hingga mengakibatkan perdarahan. Jadi fokus yang paling tepat untuk kita tangani kalau 3 jam pertama itu, yaitu yang pertama adalah perdarahan. Memang yang lain ini juga semuanya kita pantau ya, laktasi juga kita pantau, tapi fokus kita itu adalah yang pertama yaitu C, perdarahan. Soal nomor 5, seorang perempuan umur 23 tahun, partus 3, abortus 1, nifas 8 jam ya. Jadi kalau 8 jam ini merupakan kunjungan nifas yang pertama. Ya, kita tahu kunjungan nifas itu ada dibagi menjadi 4 ya, 6 sampai 8 jam pertama, kemudian 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu. Nah, kita lanjut soalnya. Hasil anamnesis, riwayat persalinan spontan, nyeri perineum, lelah dan agak lemas. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, kolostrum positif ya, perdarahan 1/4 pembalut, berat badan lahir bayinya 3.200 gram, terdapat jahitan perineum. Tujuan asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memastikan tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. B. Pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan. C. Mencegah perdarahan karena atonia uteri. D. Memastikan involusi uterus yang normal. E. Menganjurkan istirahat yang cukup. Nah, di sini saya akan terangkan ya, untuk fokus asuhan yang kita berikan pada kunjungan nifas pertama. Nah, itu adalah 6 sampai 8 jam postpartum. Nah, di situ yang pertama sekali kita pantau yang paling utama itu adalah hal-hal yang akan mungkin mengakibatkan kegawatan ataupun kegawat daruratan baik kepada ibu maupun kepada janin. Yang pertama kalau pada ibu tentunya perdarahan karena atonia uteri. Kemudian kalau pada janin yaitu hipotermi. Nah, itulah yang paling fokus utama kita pada asuhan 6 sampai 8 jam pertama ya. Jadi ingat yaitu perdarahan atau atonia uteri, kemudian hipotermi, dan juga di situ tentunya 6-8 jam pertama itu kita pemberian ASI awal ya, hubungan kedekatan antara ibu dan bayi ya, ASI awal. Nah, kalau 6 hari ya kunjungan nifas yang kedua ya 6 hari, barulah di situ kita pastikan involusi uterusnya berjalan normal atau tidak gitu ya. Kemudian adakah tanda-tanda infeksi, demam atau tidak, kemudian nutrisi ibu apakah cukup makan, cukup istirahat, kemudian juga di situ kita memastikan apakah ibu bisa menyusui dengan baik dan apakah ada kesulitan, dan di situ juga kita melakukan perawatan tali pusat. Itu adalah kunjungan yang kedua ya 6 hari. Nah, kalau kunjungan yang 2 minggu itu hampir sama dengan kunjungan yang kedua ya. Kunjungan ketiga itu kan 2 minggu. 2 minggu postpartum, 2 minggu persalinan itu sama ya, masih tentang involusio, apakah ibu bisa menyusui dengan baik, apakah ibu ada tanda-tanda demam gitu ya. Kemudian kalau kunjungan yang keempat ya 6 minggu, nah di situ sudah kita berikan konseling KB serta menanyakan apa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh ibu. Jadi itu adalah fokus asuhan selama masa nifas. Nah, jadi kalau di sini tadi kita lihat ada 8 jam ya, berarti ini nifas pertama, yaitu fokus kita yang paling tepat di sini kita lihat yaitu perdarahan dan hipotermi tadi. Jadi kita lihat pilihan opsinya itu adalah C, mencegah perdarahan karena atonia uteri. Jawabannya C.
Soal nomor 6, seorang perempuan umur 40 tahun, nifas hari ketiga dirawat di ruang obstetri rumah sakit umum daerah, mengeluh tiba-tiba pusing. Ya, hasil anamnesis partus 3 abortus 2, pernah mengalami tekanan darah yang meningkat pada usia kehamilan 8 bulan. Penglihatan kurang jelas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100, nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit. Suhu 37,2 derajat Celcius, protein urin positif 2. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Eklamsi, B. Hipertensi, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi sedang, E. Preeklamsi berat. Nah, jadi memang pada beberapa literatur referensi mengatakan membagi preeklamsi itu langsung ke ringan, berat, dan eklamsi. Tetapi ada juga yang mengelompokkannya ringan, sedang, dan berat. Ya, memang pada dasarnya biasanya ya kalau dia membagi ringan ke berat itu perbedaannya adalah di diastolnya yang 110 ya. Kalau 110 itu adalah sudah preeklamsi berat, dan kalau preeklamsi berat dia disertai dengan keluhan. Kalau ringan biasanya tanpa keluhan. Jadi meskipun tekanan darahnya 150/100, biasanya itu kalau belum ada keluhan itu masih kita katakan ringan. Tetapi di sini ya 150/100 dia sudah ada gangguan penglihatan, dan juga ya biasanya itu disertai juga dengan sakit kepala. Tapi pada kasus ini tidak diterangkan ada sakit kepala. Ya, kemudian kalau protein urin positif 3 biasanya itu sudah berat. Ya, ini masih 2. Nah, jadi karena di sini ada pilihan preeklamsi sedang, maka kita memilih jawabannya itu adalah preeklamsi sedang. Jawabannya D. Nah, kalau eklamsi itu bedanya ya, eklamsi sudah kejang ya. Jadi kalau dia preeklamsi ringan, dia itu biasanya tanpa gejala ya, tanpa keluhan, hanya saja tekanan darahnya tinggi ya, di atas diastolnya di atas 90 ke atas, dan disertai dengan protein urin positif. Kalau dia sedang ataupun berat dia sudah ada keluhan. Tapi kalau berat ingat diastolnya 110. Sementara kalau 100 itu bisa kita katakan sedang. Oke, soal nomor 7, seorang perempuan umur 35 tahun, partus 4 abortus 0, nifas hari ke-8, datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, badan panas, serta keluar cairan berbau busuk dari jalan lahir. Ya, ini lokea purulenta ya. Ya, pelokea yang patologis ataupun yang berbau busuk. Hasil pemeriksaan kandung lemah, tekanan darah 170, nadi 90 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 38,9. Jadi suhunya juga sudah cukup tinggi ya, demam. Abdomen kuadran 3 dan 4 ya, lokea purulenta. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Mastitis, B. metritis, C. sistitis, D. uretritis, E. parametritis. Nah, jadi di sini kalau mastitis nggak mungkin. Mastitis ini kan bendungan ASI yang tidak tertangani ya, yang mengakibatkan mastitis. Ini masalah tentang menyusui. Sistitis ini biasanya, sistitis dan uretritis ini adalah tentang saluran kandung kemih ya, sehingga biasanya keluhan utamanya itu adalah sakit buang air kecil. Di sini tidak ada. Jadi pilihan kita hanya metritis dan parametritis. Jadi antara metritis dengan parametritis memang biasanya gejalanya juga tidak terlalu jauh berbeda ya. Kalau misalnya ada pilihan jawaban satu lagi endometritis, ini juga hampir sama gejalanya. Karena metritis ini biasanya juga lanjutan dari endometritis ya, kondisi infeksi pada rahim ya. Hanya saja kalau endometritis pada lapisan endometriumnya, kalau metritis itu pada lapisan miometriumnya. Nah, jadi di sini pilihan jawaban kita itu lebih ke metritis ya, karena demamnya sudah di atas 38 ya, sama-sama lokea berbau sebenarnya. Hanya saja di sini kita melihat dia juga nipasnya sudah hari ke-8, dan ini subinvolusi ya, terjadi juga subinvolusi. Kita lihat di sini dari abdomennya dan juga lokeanya yang berbau purulenta ya. Jadi jawaban kita adalah B, metritis.
Soal nomor 8, seorang perempuan umur 24 tahun partai 1 abortus 0 melahirkan 5 jam yang lalu di praktek mandiri bidan. Hasil anamnesis puting susu sulit terbenam, pesimis dapat menyusui bayi secara eksklusif. Jadi karena masalah pada puting susunya yang terbenam ya. Hasil pemeriksaan puting tampak datar tetapi tidak dapat dikeluarkan dengan tekanan jari di sekitar areola. IMD tidak berhasil. Inisiasi menyusui dini tidak berhasil. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Retraksi puting. B. Abses payudara. C. Puting susu lecet. D. Payudara tersumbat. D. Dermatitis payudara. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa puting susunya terbenam ya dan tidak dapat melakukan IMD karena putingnya tampak datar dan tidak dapat dikeluarkan. Ini disebut dengan retraksi puting. Ya, jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 9, seorang perempuan umur 27 tahun melahirkan 2 minggu yang lalu, datang ke rumah sakit mengeluh kakinya membengkak dan terasa nyeri. Hasil pemeriksaan suhu 40 derajat Celcius terdapat nyeri tekan pada betis, vena femoralis teraba tegang dan keras serta teraba panas. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Vaginitis. B. Varises. C. Tromboflebitis. D. Stroke. E. Tromboflebiotis. Nah, ini juga adalah masalah pada ibu nifas ya, ini disebut dengan tromboflebitis ya, infeksi pada vena femoralis dan biasanya yang ditandai dengan demam ya dan teraba keras pada tegang pada vena femoralisnya. Jadi di sini betis ibu biasanya juga tidak bisa digerakkan ya, kakinya itu tampak bengkak ya, kemudian betisnya itu dan suhunya itu bisa sampai 40 derajat Celcius, bisa juga sampai membuat ibu menggigil ya. Jadi ini adalah patologi masa nifas yang butuh segera penanganan ya. Jawabannya adalah C. Tromboflebitis. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 24 tahun partus 1 abortus 0 nifas hari ke-6 datang ke praktek mandiri bidan untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis khawatir tidak mampu merawat bayinya seorang diri. Informasi dari mertua yang menemani ibu menjadi sensitif dan mudah tersinggung. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 100/60. Sebenarnya 100/60 ini udah drop ya tensinya, bukan baik lagi ini sebenarnya. Nadinya 88 kali per menit, suhu 36,8. Fase nifas apakah yang paling sesuai dengan kasus tersebut? Nah, jadi sebenarnya saya ingatkan kembali ada 3 fase pada masa nifas tadi. Hari pertama sampai hari ketiga itu adalah taking in, dia di mana biasanya ibu itu mengulang-ulang berceritain proses persalinannya. Kemudian hari ketiga sampai hari ke-10 itu adalah taking hold ya, di mana ibu merasa khawatir, merasa tidak mampu untuk merawat bayinya. Kemudian pasal letting go itu hari ke-10 lewat dari hari ke-10 postpartum. Di situ biasanya ibu sudah mulai bisa menerima perannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu untuk merawat bayinya, udah lebih percaya diri. Jadi di sini karena hari ke-6 ini masih merupakan fase taking hold ya, jawabannya adalah B, taking hold. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman sekalian lulus UKOM uji kompetensi kebidanan. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Welina Sembayang Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen.